Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh a'azzakumullah. Pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berkah ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, di mana nikmat pertemuan yang dibalut dengan keimanan adalah merupakan kebahagiaan yang tiada terkira yang dirasakan oleh seorang muslim yang kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa kita kerjakan dengan melaksanakan salat subuh yang kita kerjakan secara berjamaah, yang tentunya bagi seorang mukmin ini adalah merupakan nikmat yang tiada tara yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, di mana di tanggal 21 Maret yang bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban kita masih bisa melanjutkan sisa-sisa umur yang kita miliki untuk terus-menerus memperbaiki diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang senantiasa memanfaatkan peluang amalan-amalan soleh untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih tepatnya adalah amalan lisan. Ya, amalan lisan itu yang disampaikan oleh Rasul, kalimatani habibatani indar rahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ringan untuk diucapkan oleh lisan dan akan berat timbangannya kelak di hari yaumul qiyamah adalah dengan seringnya kita mengucapkan tasbih subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dalam keseharian kita mudah-mudahan itu yang akan sering membersamai kita, zikir kita kepada Allah juga merupakan upaya bagi kita untuk memprotek diri agar tidak terjerembab ke dalam perbuatan dosa, ke dalam perbuatan yang Allah tak ridha atas apa yang dilakukan, sehingga mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian dari taufik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, termasuk kita di antara mereka. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, pagi hari ini sampai menjelang syuruk, sesuai tema yang akan kita angkat adalah materi yang kaitkan dengan zakat. Ya, dikaitkan dengan zakat. Walaupun aplikasi zakat adalah merupakan bagian dari rukun Islam yang tak terpisahkan dan kita sudah mengetahui sejak lama tentang makanatuha indal Islam, yaitu kedudukan zakat di dalam Islam, tetapi inilah yang kemudian disebut diri berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi, yang mungkin bisa saja materi-materi yang dulu kita dapatkan belum sempurna, lalu kemudian kita akan coba mengais dari sisa-sisa ilmu yang kita miliki untuk kemudian disempurnakan dari masalah yang sama yang sudah kita ketahui, yaitu tentang masalah zakat. Kalau kita melihat kepada definisi yang kemudian kita angkat, baik dari sisi
bahasa maupun dari sisi istilah, maka kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa yang disebut dengan zakat itu adalah kewajiban yang Allah berikan kepada mereka yang berharta ataupun yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk menjalankannya. Yang memiliki harta itu masuk dalam kategori zakat mal. Mereka-mereka lah yang kemudian berkewajiban untuk mengeluarkan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang muslim yang memiliki harta yang sudah sampai pada batasan minimal ataupun nisab, dia harus mengeluarkannya. Maka Allah titipkan berapa persen dari harta yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan langsung kepada para mustahik, sehingga sangat mudah, sebetulnya sangat mudah bagi Allah untuk menyalurkan dan memberikan langsung apa yang Allah berikan kepada kaum du'afa, seperti yang ada di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Tak ada yang susah, tak ada yang sulit bagi Allah untuk memberikan langsung kepada para mustahik, kepada kaum du'afa, miskin papa, untuk mendapatkan apa yang menjadi rezeki mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa harus dititipkan dulu kepada orang-orang kaya? Kenapa harus diberikan secara tidak langsung, yang dimana orang kaya punya kewajiban untuk menghitung harta yang dimilikinya, lalu jika memang sudah sampai pada waktu dan kemudian nisab yang ditentukan, maka ia baru berkewajiban untuk memberikannya kepada para mustahik. Di antara hikmah yang kita dapati adalah agar mereka orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat fakta di depan mata bahwa banyak kaum papa yang miskin, yang tidak mampu, yang kemudian langsung menimbulkan simpati dan empati di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda, bahwa kita diciptakan dalam kondisi yang tidak sama, bahkan dari sisi rezeki pun juga tidak sama. Pendapat boleh saja berbeda, sebagaimana juga pendapatan boleh berbeda, karena ini adalah merupakan fitrah manusia yang Allah pergulirkan kepada kita, sehingga tak mungkin pendapat dan pendapatan itu dipaksakan untuk sama. Kalau pendapatan dipaksakan sama, maka akan muncul sifat hasad dengki, karena memaksakan satu kehendak yang dimana Allah Subhanahu wa taala memflat rezeki itu tidak sama dari setiap hamba yang ada. Tujuannya tadi itu, agar yang kuat bisa membantu yang lemah, yang kaya bisa memperhatikan dan membina yang miskin atau yang tidak mampu, lalu yang tak mampu bisa menjaga dan merawat orang-orang kaya, sehingga ada hubungan yang sangat kuat di antara mereka disebabkan karena adanya kebutuhan masing-masing, di mana orang yang kaya mungkin membutuhkan bantuan dari yang tidak kaya ataupun yang tidak mampu, sementara yang tidak mampu sangat memperhatikan orang-orang yang kaya. Di antara keduanya akan ada keterikatan jika memang yang kaya memperhatikan. Kalau tidak, maka akan timbul masalah sosial di masyarakat, disebabkan karena ketimpangan sosial yang begitu amat tinggi, disebabkan karena ketidakpedulian dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Sehingga ancaman bagi orang yang tidak berzakat memang tidak main-main. Kalau ini menjadi bagian dari rukun Islam, menjadi bagian dari rukun Islam yang tidak terpisahkan, maka ada ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan seperti yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Jadi dua ayat itu yang menjadi pengingat bagi kita, sekaligus ancaman agar kita takut dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-34 dan 35. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira. Jadi
Allah memberikan fabasyirhum, kabar gembira bagi mereka yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah dengan azab yang pedih. Dan para ulama tafsir mengatakan kabar gembira itu bermakna at-taubih. Ya, jadi kabar gembira itu makna yang sebetulnya secara eksplisit terkandung di dalamnya adalah untuk menghinakan mereka, litaubih, ya, untuk menghinakan orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, padahal mereka sudah berkewajiban, bukan hanya saja punya kemampuan, tapi berkewajiban untuk mengeluarkannya. Karena ada orang yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkannya tapi enggan untuk dikeluarkan, ditahan harta itu, disebabkan karena kurang ilmu, kurang kesadaran, dan juga hirsun ala dunia besar, lobak, ya, lobak terhadap dunia itu berarti rakus terhadap dunia yang begitu amat besar, seperti ilmu monyet yang kemudian diterapkan, apapun yang dimilikinya tak boleh diberikan kepada orang lain. Kenapa dikatakan ilmu monyet? Karena kalau kita perhatikan bagaimana rakusnya monyet dalam menguasai makanan yang dimilikinya, maka gambaran rakusnya manusia yang tidak pernah cukup dengan harta seperti filosofi ilmu monyet yang dipakai. Tangan kanan megang, tangan kiri juga megang, kaki kanan megang, kaki kiri juga megang, semuanya megang. Ya, akhirnya nggak yang dimakan karena semuanya pada jatuh. Kantongnya nggak ada. Betul. Coba pakai kantong, Pak, ya. Kalau ada pakai baju nanti masukin kepada kantong. Sayang mereka nggak punya baju. Nah, kerakusan itulah yang kemudian menjadikan mereka bermalas-malasan diri untuk menegakkan syariat. Padahal mereka punya kelebihan harta yang Allah mudahkan. Allah mudahkan jalan mereka untuk mendapatkan rezeki yang mungkin kemudahan itu tak ia dapatkan seperti orang lain. Maka bagaimana syukurnya orang kaya saat ketika mereka memahami jalur hidup, ya, dalam mencari maisha, dalam mencari uang, dalam mencari rezeki begitu amat mudahnya, maka mestinya ia faham bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan peluang kepada dirinya untuk berbuat lebih terhadap harta yang dimilikinya. Maka ancaman berikutnya yang juga Allah sampaikan di ayat yang lain ketika mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta dan anak-anakmu itu suatu saat akan menjadi fitnah jika keduanya tidak dikelola dengan seksama, gak dikelola dengan baik. Anak akan jadi nikmat dan akan menjadi satu aset bagi kita di kemudian hari bila kita kelola dengan baik dari awal. Sebagaimana juga harta, begitu ia mulai bertumbuh dan berkembang, lalu kemudian juga kita kelola dengan baik sesuai dengan syariat, maka ia pun akan membersamai kita di akhirat. Membersamai dalam artian menghantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kaya di dunia bergelimang harta dan seperti orang yang tidak pernah merasakan kesedihan karena memang apa yang ia mampu, apa yang ia mau selalu mampu untuk dihadirkan. Apa yang kemudian ia mau selalu hadir dalam kehidupannya. Apa sih yang nggak bisa dibeli? Sampai kemudian punya pesawat jet pribadi, sampai kemudian punya kapal pesiar, sampai kemudian punya tempat istirahat tersendiri di pulau tersendiri, sampai bisa beli pulau. Lalu kemudian kita bertanya, apakah kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim di hadapan Allah sudah ia tunaikan atau belum? Jangan-jangan ia beli jet, jangan-jangan ia beli kapal pesiar, atau bahkan sampai ia punya tanah pekarangan rumah kurang lebih 20 hektar hanya untuk rumahnya aja, Pak. Ya, jadi mulai halaman depan sampai halaman belakang itu rumahnya 20 hektar. Kalau di perumahan ini berapa hektar, Pak? 20 hektar itu satu perumahan kali ya, satu perumahan. Jazakallah khair. Itu sampai beliau punya off-road sendiri, ya, jadi punya tempat untuk menyalurkan hobi beliau, suka adventure, maka kemudian beliau menciptakan tempat off-road untuk main mobil gitu ya, dan sampai beliau punya garasi bertaraf internasional, punya sendiri, Pak, garasinya itu, dan ada puluhan mobil. Itu yang disebut dengan crazy rich, ya.
Ya orang gila, orang kaya gila itu begitu. Sampai dia beli mobil-mobil yang mahal itu tidak untuk dipakai, tapi hanya diambil spare part-nya, dicongkelin gitu, lalu kemudian ditanam di mobil yang lain. Kerjaannya begitu, saking banyaknya duit. Ini yang kemudian akan menjadi fitnah bagi yang bersangkutan bila harta itu tak dikelola dengan baik. Sebagaimana kita punya anak, ya, yang awal ketika anak itu lahir sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, karena siapa sih yang gak senang punya anak. Tapi kalau anak itu tidak dikenalkan dengan tauhid, tidak dikenalkan dengan Allah, tidak dikenalkan dengan sholat, tidak dikenalkan dengan masjid, ya, dengan masjid, suatu saat dia akan menjadi musuh bagi kita. Betul Pak, dia akan jadi musuh bagi kita, dia akan jadi fitnah bagi kita di kemudian hari kalau tidak kita kelola dengan baik. Kita kadang terlalu sibuk cari duit, terlalu sibuk untuk cari materi untuk membahagiakan mereka dari satu sisi, tapi kita lupa untuk membahagiakan mereka dari sisi yang lebih penting dan lebih urgent, yaitu dalamannya. Secara batin perlu dikuatkan, secara zahir perlu dicukupkan. Maka ketika zahir dan batin selalu bisa kita cukupkan dan kemudian kita perhatikan, maka mudah-mudahan ketika kita mati, maka mereka tahu apa yang akan mereka lakukan untuk kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu simpel Pak, mungkin hanya diucapkan tidak kurang dari 1 menit, tapi proses untuk bisa mengucapkan itu dari sang anak butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Maka proses learning, proses belajar bagi kita secara umum seorang manusia itu memang tidak sebentar. Untuk bisa menjadi seseorang punya gelar doktor misalnya, berapa tahun Pak harus yang dilaluinya? Berapa tahun Pak? Untuk bisa sampai gelar doktor? Ya? Berapa tahun kira-kira? 25 tahun, kan mulai dari TK dulu. Iya kan, dari TK setahun 2 tahun, SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun sudah 12, S1 nya 4 tahun 20 tahun, S2 nya 2 tahun 22, baru kemudian S3 nya 3 tahun, sampai kelar aja 25 tahun. Ini kalau kita berbicara hitungan normal, belum kalau ada status MA gitu, mahasiswa abadi kan, jauh lebih lama lagi. Tapi kalau kita berbicara normal, begitulah keadaannya. Hanya bisa sampai pada gelar doktor atau bahkan profesor yang gelarnya non akademik, orang butuh puluhan tahun. Dan ini yang disebut dengan at-ta'allum madal hayat, proses sepanjang zaman. Apalagi belajar tentang Islam, reneng tak ya, tidak ada habis-habisnya. Maka perlu adanya pembekalan ilmu terhadap anak-anak kita. Maka doa yang jangan sampai kita lupakan di sholat-sholat kita itu apa Pak? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Seperti doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jauhkan diriku dan juga anak-anakku untuk menyembah berhala. Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Karena itu yang kita takut, jangan sampai keturunan kita itu menjadi orang yang keluar dari rel Islam, sampai pada akhirnya mereka menyembah Tuhan yang lain, Tuhan yang batil, yang tidak akan menyelamatkan hidup mereka di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-35 dari surah At-Taubah tersebut. Ancamannya telah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian Allah sampaikan? Fatukwa jibahuhum wa junubuhum wa hadha ma kanaztum li anfusikum. Ketika pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, sehingga harta yang tidak dizakati, yang tidak dikeluarkan, itu akan menjadi sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada orang-orang yang tidak mau bayar zakat, hadza ma kanaztum. Jadi para malaikat penjaga neraka akan mengatakan kepada mereka yang tidak mau bayar zakat,
Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Fadzuqu bima kanaztum. Jadi disimpan harta oleh seseorang yang kaya itu bukan malah memberikan maslahah, tapi malah justru memberi madarat, memberi efek bahaya. Sehingga berbahagialah orang kaya muslim yang taat, yang peduli dengan hartanya. Kita sangat mengapresiasi kepada orang kaya yang ngangkat karyawan khusus untuk ngitung zakatnya, Pak. Ya. Jadi beliau ngangkat 2 karyawan yang ahli ahli hitung-hitungan mungkin ya, ahli hitung-hitungan. Beliau itu mereka berdua itu tidak diminta untuk kerja apa-apa. Pokoknya kerjaan kamu ngitungin duit saya, ya, aset yang saya punya berapa, counting lah ya, counting zakat. Ya, orang yang ahli ngitung zakat. Nanti setiap akhir tahun baru kita akan tahu berapa harta yang kita akan keluarkan. Maka dari situ pertanyaannya justru aneh dari orang itu. Kira-kira zakat tahun ini ya dari perusahaan kita naik apa enggak ya gitu. Itu orang yang sadar dengan zakat. Justru pertanyaannya muncul dari luar logika yang biasa umumnya digunakan oleh orang. Kalau kebanyakan orang kan ngomongnya begini, Pak, kira-kira aset kita tahun depan nambah atau enggak gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah transaksinya langsung dengan Allah. Kira-kira tahun depan zakat kita naik apa enggak? Itu kan luar biasa, Pak, kecerdasan tingkat tinggi. Logikanya kan kalau zakatnya naik, kira-kira hartanya naik nggak? Nah gitu. Jadi beliau itu tidak ngomong kira-kira tahun depan hartanya naik apa enggak, tapi justru kira-kira tahun depan zakat kita naik apa enggak. Jadi yang selalu dikejar adalah akhiratnya. Kalau zakat naik, secara otomatis keuntungan duniawi nggak kemana-mana, pasti akan meningkat. Dan beliau ngangkat karyawan di Jakarta itu 2 karyawan khusus hanya untuk accounting zakat yang dimiliki oleh perusahaan beliau. Jadi beliau bergerak di bidang peternakan, Pak, dan range-nya itu kandangnya ada di mana-mana. Dan beliau punya ribuan sapi yang tentu harus dikelola dengan maksimal, sampai secara khusus beliau mengangkat karyawan untuk itu. Nah, ini adalah bagian dari muslim yang luar biasa, yang senantiasa memperhatikan harta yang akan dikeluarkan zakatnya, karena dia tahu tentang ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan dalam Al-Quran. Sampai ketika orang-orang yang tidak mau bayar zakat, maka ancamannya nyata di hadapan mereka. Maka orang yang beriman kepada Allah yang kemudian takut dengan ancaman itu. Kenapa ayat ini tidak banyak dibaca oleh orang? Karena memang mereka tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah, karena memang jarang baca Quran. Kenapa kemudian dikatakan ayat ini seperti tidak mempan bagi mereka-mereka yang kemudian berharta dan wajib berzakat? Karena Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mengatakan potensi zakat yang di Indonesia itu besar sebetulnya. Potensi loh ya, bukan apa yang didapatkan. Potensi yang kemudian beliau atau di Basnas itu hitung-hitung, zakat di Indonesia itu besar, di atas 17 triliun. Di atas 17 triliun. Tapi ternyata mungkin yang dikelola oleh mereka hanya 2-3 triliun saja. Walaupun mungkin kalau di samping digandeng dengan lembaga amil zakat yang sekupnya nasional, mungkin juga sampai kepada angka 7 atau 8 triliun itu mungkin ya. Karena yang dikelola oleh Basnas tentu juga tidak bisa dikelola oleh swasta, sebagaimana yang swasta juga tidak bisa mengelola keuangan ataupun zakat yang sudah dikumpulkan oleh plat merah, yaitu Basnas. Masyarul muslimin a'azakumullah, ini 2 ayat yang bisa kita jadikan sebagai tadabbur ya, tadabbur Al-Quran berkaitan tentang ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang enggan untuk membayar zakat. Maka bahasanya sampai fatukwa biha jibahuhum wal junubuhum ya wa duhuruhum, sampai kemudian emas dan perak itu dipanaskan dalam bentuk setrikaan, lalu kemudian dahi, lambung dan punggung mereka itu disetrika pakai setrikaan yang terbuat dari emas dan perak, yang dimana itu adalah harta mereka yang tidak dizakati. Sampai pada akhirnya mereka mengatakan,
ini harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Bahasa untuk dirimu sendiri itu kan berarti tidak pernah berbagi kepada orang lain. Ya, kalau disimpan itu nggak mungkin ada bahasa untuk dirimu sendiri. Kalau dibagi ini pasti tidak muncul kalimat itu. Ya, karena sesuatu yang dibagikan kan nggak mungkin disimpan. Seperti dalam konsep masjid gitu, tidak ada uang yang ada di rekening karena memang hartanya selalu uang infak masjid itu selalu habis untuk kepentingan masjid. Masuk 500 ya keluar 500. Ini yang kemudian disebut sebagai kencangnya uang infak dari jamaah, yang kemudian juga pahalanya langsung dirasakan. Itu karena memang tidak ada harta yang ngendon gitu bahasanya, nggak ada harta infak masjid yang ngendem. Nah, hampir sama dengan yang kita pahami dari ayat yang ke-35 dari surah At-Taubah, bahwa tidak ada harta yang disimpan kalau itu dibagi. Kalau toh memang disimpan, itu secukupnya saja untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin na'azakumullah, dari definisi zakat yang kemudian kita tahu tadi secara umum memang ada dua, yaitu zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal itu dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Siapa yang menentukan? Hukum yang ada di dalam Islam bersumber dari dua sumber utama, yakni Quran dan Sunnah. Jadi yang disebut dengan zakat mal itu adalah zakat yang dikenakan atas harta perorangan maupun lembaga. Maka nanti pembahasan kita, apakah kalau kita punya CV, kita punya perusahaan, lalu di dalam CV dan perusahaan ada harta yang bergerak, berkembang dan bertumbuh, apakah juga wajib kena zakat? Itu ada hitungannya yang disebut dengan zakat perusahaan. Tetapi fokus kita adalah bagaimana kalau kita, Allah takdirkan menjadi orang yang ada hartanya, lalu kemudian kita hitung-hitung juga sampai pada batasan minimal untuk dikeluarkan, apakah wajib dizakati? Tentu wajib, ya. Nah, kalau kemudian kita definisikan zakat, maka kita perlu juga definisikan mal. Kalau di Indonesia mall, ya, ya mal maupun mall itu sama sebetulnya, podo-podo bondo. Mal itu artinya condong. Maka yang disebut dengan mal itu adalah setiap harta yang bernilai halal dan setiap orang cenderung, mal itu artinya cenderung untuk memilikinya. Orang pengen duit, ya, orang pengen punya rumah, orang pengen punya tanah. Nah, kepingin itu masuk dalam kategori pengertian yang diambil dari kata mal. Mala yamil. Ya, kalau dalam bahasa Arab mala yamil itu artinya condong, sesuatu yang digandrungi oleh orang. Secara logika, kalau ada emas di hadapan kita akan katakan suka atau tidak? Jawabannya suka. Tidak mungkin kita mengatakan nggak suka, kecuali di depan kita Mas Sugeng, karena Mas Sugeng punya Mbak Fitri misalkan gitu. Kalau emas seperti yang jadi rebutan orang-orang yang ada di Kongo itu, yang ada di Afrika, yang mereka menemukan gunung emas, itu karena memang fitrah manusia senang harus yang api, suka sama yang kuning-kuning gitu. Tapi bukan sesuatu yang kuning itu selalu disukai gitu ya. Nah, sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan istilah itu kepada kita, innama amwalukum. Kalimat amwal itu kan bentuk plural, ya, bentuk plural dari kata mal yang artinya kecondongan seseorang untuk memiliki harta yang bernilai. Tapi halal, Pak. Kalau dalam definisi Islam, bahwa yang disebut dengan harta itu adalah yang bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya. Kalau tidak halal itu bukan harta dalam Islam. Kalau tidak halal itu bukan harta, ya, tetapi yang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berkait gitu aja, tapi nggak disebut harta. Seperti hasil dari narkoba, ya, kemudian penjualan dari miras, lalu muncul duit, itu dalam Islam itu bukan harta, karena harta itu hanya dikaitkan dengan yang halal saja. Lalu kalau yang tidak halal apa namanya, Pak? Itu namanya bukan harta. Terus apa? Ya maksiat saja tidak nyebutnya, ya, barang maksiat.
Karena dalam Islam itu harta itu hanya dikaitkan dengan perkara yang halalan, apalagi thayyib. Ya, kalau thayyib itu biasanya juga dikaitkan dengan makanan. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, sehingga dari pengertian itu kita bisa menarik 3 kriteria harta yang wajib kita ketahui. Yang pertama, mempunyai nilai ekonomi. Jadi harta itu harus ada nilai ekonominya, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan cara imbalan. Kita kerja lalu dapat duit, itu namanya harta yang punya nilai ekonomi. Kalau kemudian sifatnya hanya gratisan, itu bukan. Jadi kalau misal kita bekerja lalu kemudian kita nggak dapat apa-apa, itu namanya bukan harta. Jadi kalau misal kita kerja lalu hanya dikasih makan gitu ya, dikasih makan atau dikasih minum, itu karena sifatnya tolong menolong, ya sifatnya menolong antar tetangga atau antar kerabat, maka ini bukan sesuatu yang menghasilkan, yang tidak mungkin akan ada nilai tukar di dalamnya. Kita ngasih jasa lalu beliau ngasih ala kadarnya, ini kan tidak bisa ditukar dengan apa-apa. Maka kalau yang disebut dengan harta itu mempunyai nilai ekonomi, ya, memiliki nilai daya jual. Lalu kemudian kriteria yang kedua, setiap orang cenderung menyukainya. Setiap orang cenderung, walaupun mungkin diambil atau tidak itu persoalan lain, tetapi ada kecenderungan bahwa ada satu kesimpulan yang bisa diambil bahwa kita tertarik dengan harta itu. Orang yang korupsi ya sampai miliaran itu karena memang ada kecenderungan untuk terus menerus bertambah harta yang dimilikinya. Padahal mungkin fasilitas negara sudah cukup, tetapi karena kata cukup tidak pernah masuk dalam kamusnya, maka berapapun uang yang didapatkan ya tidak pernah ada kata cukup. Dan itu dimainkan oleh mereka yang punya pemegang kebijakan inti, Pak. Jadi memang koruptor itu adalah mereka yang punya kebijakan. Mereka orang-orang yang duduk, yang kemudian bisa mengendalikan apa yang dia mau, regulasi mereka yang pegang, aturan mereka yang buat, lalu mereka bisa memutarbalikkan fakta yang ada di lapangan. Itu para koruptor. Sampai yang terbaru yang kemudian melibatkan satu perusahaan besar di Lampung, itu karena ada pengemplang pajak dari 3 perusahaan itu yang melibatkan para konsultan pajaknya itu. Siapa yang disogok? Yang disogok adalah orang-orang yang ada di Kementerian Keuangan, ya, yang ada di Dirjen Keuangan itu. Jadi orang-orang ini yang nangani langsung masalah-masalah pajak-pajak perusahaan. Kalau mereka disogok, mereka akan mendapatkan fee. Ya, setelah itu baru regulasinya dirubah, seolah-olah perusahaan ini sudah bayar full pajak kepada negara. Contoh, perusahaan ini misalnya harus bayar 10 miliar, misalnya contoh. Tapi karena ada ulah permainan itu, maka ia hanya mengeluarkan 4 miliar saja. 4 miliar, lalu kemudian untuk nyokok ke orang yang di Dirjen Keuangan itu 2 miliar. Jadi total hanya 6 miliar. Yang 4 miliar kemana? Ya nggak dibayarkan ke negara. Itu yang kemudian disebut sebagai pengemplang pajak, ulah karena beberapa oknum yang pengen dapat duit banyak dari situ. Ini yang kemudian setiap orang cenderung menyukai duit, kan gitu Pak gitu. Siapa yang senang dengan duit? Siapa yang tidak senang dengan duit? Tetapi bagaimana senangnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, itu yang akan menjadi pembeda di antara harta yang berkah dengan harta yang enggak berkah. Kemudian yang paling penting Pak, yang paling penting dari kriteria harta yang didapatkan itu adalah dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i. Dapetinnya benar, tetapi pemanfaatannya yang salah, ini juga tidak berkah. Itu bukan harta berarti. Sudah dapat dengan hasil jerih payah yang luar biasa, cucuran keringat, banting tulang, menjadi satu istilah yang sangat kuat melekat pada diri kita. Tapi begitu dapat duit dihambur-hamburkan. Begitu dapat duit untuk maksiat, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Mohon maaf, sampai orang ketika tenggelam dalam kemaksiatannya, dia sudah susah-susah cari duit, begitu dia dapat duit 35 juta hanya habis dalam satu malam. Untuk apa? Untuk judi. Untuk apa? Untuk main dengan perempuan, zina Pak, berzina dengan perempuan, lalu mabuk-mabukan. Padahal duit yang dia dapatkan sah dengan cara kerja, tapi 35 juta hanya habis dalam satu malam. Nah ini yang kemudian bukan disebut dengan kriteria harta yang halal dan barokah.
Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, klasifikasi mal ataupun harta. Kalau tadi kita berbicara tentang kriteria apa yang kemudian melekat pada harta kita, maka yang kita pahami berikutnya adalah pengelompokan dari harta yang dimiliki oleh manusia. Pertama, semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek yang perlu untuk dinilai. Itu pada dasarnya. Kemudian yang kedua, harta ada yang berupa nuqud, duit kan, lalu ada yang berupa barang, dan yang ketiga berupa hukuk yang artinya jasa. Jadi harta itu, artinya harta yang kita dapatkan itu bisa saja berasal langsung dari uang yang kita dapatkan, atau dari barang yang kita miliki, atau dari jasa yang kita tawarkan dan dimanfaatkan oleh orang. Kita nggak punya duit, kita nggak punya barang, tapi kita punya keahlian, kita punya jasa. Nah, jasa kita itu dihargai mahal sama orang. Dihargai 1 jam misal berapa miliar, atau 1 jam itu berapa ratus. Seperti pengacara, itu yang dihargai apanya, Pak? Jasanya. Sampai kemudian kita kenal pengacara kondang yang nyentrik yang terkenal itu siapa? Hotman Paris ya. Hotman Paris. Itu kan terkenal pengacara yang kaya raya gitu ya, karena mainannya itu jam-jaman, Pak. Jadi kalau dia sudah menangani satu kasus, apalagi kasus perusahaan, itu akadnya per jam dan hitungannya pakai dolar. Itu hitungannya pakai dolar. Jadi kalau dia nanganin kasus misal 1 hari itu ada 10 jam, dia tinggal dikalikan aja. Misal 1 jamnya $100 ya, berarti 100 kali 100 100 kali 10 $1.000 Pak ya. Usaha kayak duitnya. Seperti jenengan punya kayak eskalator ya, ekskavator ya, ekskavator. Itu kan hitungannya per jam ya. Nah itu kita punya barang. Nah kalau itu punya barang, itu yang disebut dengan urut. Hitungan sewa barang saat ketika kita memanfaatkan alat tersebut, atau yang orang awam kayak saya nyebutkan bego gitu ya. Kalau ngomong bahasa Inggris rotok susah, nyewa bego itu per jamnya pakai ratusan ribu, ya begitulah kondisinya. Nah inilah yang disebut dengan harta. Jadi harta itu meliputi 3, yang pertama uqud artinya duit, kemudian yang kedua urut yang artinya barang, kemudian yang ketiga hukuk artinya jasa. Apa yang kita miliki dari sisi skill, kemampuan, lalu kemudian kita tawarkan dan orang mau untuk memanfaatkannya, lalu kita dihargai itu bukan karena orangnya, tetapi karena kemampuan yang dimilikinya. Seperti pilot, itu kan yang dihargai jasanya, keahlian dan kemampuannya. Dia tidak menawarkan barang, dia tidak menawarkan duit atau harta, tapi yang dia tawarkan adalah skill, kemampuan dalam mengemudikan pesawat. Baik, dengan demikian objek zakat itu ada yang berupa uang, barang, dan hak seperti hak cipta. Ya, seperti hak cipta, orang-orang yang menciptakan temuan-temuan kan itu dipatenkan, Pak ya, dipatenkan. Begitu sudah dipatenkan, maka akan ada hak cipta. Akan ada hak cipta yang kemudian ada royalti yang diterima atas hak cipta yang sudah dipatenkan. Seperti ya penemuan HP-HP gitu ya, yang kemudian setiap hari terus berkembang dan terus muncul, itu bukan berarti tidak dipatenkan, Pak. Dipatenkan biar apa? Biar orang lain tidak mengklaim atas apa yang sudah ditemukan oleh seseorang itu, dan itu penting dan dijamin oleh undang-undang ya, dijamin oleh undang-undang kenegaraan bahwa hak cipta itu juga akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah ia ciptakan. Tidak tahu ini kayak seperti Thomas Alva Edison yang menemukan listrik, apakah ahli warisnya juga dapat gitu maksudnya? Nah, kita nggak tahu, mungkin dapat ya, hak cipta dari yang sudah dipatenkan oleh Thomas Alva Edison itu, ahli warisnya tetap dapat atas hak cipta penemuan lampu listrik. Kemudian hak kekayaan intelektual dan hak paten yang ketika dijual menjadi uang atau jasa. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, itulah klasifikasi harta yang kita bahas, bahwa yang pertama ada kecenderungan bagi orang untuk memilikinya, kemudian harta yang kemudian dimiliki oleh manusia itu tidak melulu dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk barang. Kalau kita bilang kita ini orang kaya atau orang miskin,
jenengan delok dhewe sampean orang sugih apa orang melarat. Kita ini nggak ada istilah orang melarat ya, karena banyaknya harta itu tidak dinilai hanya dengan uang. Delok dhewe, awak dhewe itu, diri kita coba dilihat. Ginjal yang kita punya itu kalau dijual itu 1,6 miliar. Sugih mboten jenengan? Sugih. Tapi aja ditol, Pak. Kornea mata itu kalau dijual harganya 450 juta. Hampir sama dengan mobil Innova Venturer. Itu motor ya, Pak. Belum jantung, belum paru, belum yang lain. Lah kalau onderdil yang Allah kasih cuma-cuma itu dihargai dengan uang, sudah miliaran itu. Maka kok sampai bilang jenengan ratu duit, lalu dikatakan saya ini orang miskin Pak, saya tidak punya apa-apa. Itu ada sesuatu yang mahal yang sampai tidak mungkin beli, tapi Allah kasih cuma-cuma. Kita hanya punya kewajiban menjaga pengurumat, hanya untuk menjaga untuk ngurumat, maka dijaga dengan baik-baik. Ojo ngerokok, ya Pak. Ojo ngerokok, ojo minum minuman. Gak boleh minum minuman keras, gitu ya. Aki itu jangan dimakan. Kalau kita melihat, oh iya ya titipan Gusti Allah ini larang banget, gitu ya. Maka ya ginjal kita rawat dengan cara banyak minum air putih. Kopi boleh, tapi jangan ngerokok, gitu ya. Kan biasanya sandingannya kopi kan ngerokok wangi. Sandingannya kopi kan orang yang ngerokok itu kayak dene wong lanang orang yang wong wedok. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada syarat harta wajib zakat. Itu artinya bahwa tidak semua harta itu wajib dizakati, Pak. Orang kok duit-duit, orang kok punya harta langsung dizakati enggak, tapi perlu dilihat. Maka ini dikaitkan dengan syarat. Syarat itu perkara wajib yang harus dihadirkan sebelum kita bertindak. Itu namanya syarat. Sebelum kita sholat itu syarat-syaratnya harus dilengkapi dulu. Kalau syarat sholatnya belum lengkap, ya jangan sholat. Kalau kamu maksain sholat, orang sah sholatmu. Itu dalam fikih, ya sudah muslim, sudah balik, kemudian juga sudah wudhu, artinya sudah suci dari hadas kecil dan besar, sudah menghadap kiblat, sudah masuk waktu sholat, tapi telanjang. Gitu. Udah belejet, Pak. Nek cara bahasa Inggrisnya udah belejet. Sholat menghadap kiblat, tapi telanjang, nggak pakai baju apa-apa. Begitu ditanya kenapa, Pak? Totalitas dalam beribadah. Filosofinya kita lahir dulu tidak pakai baju, maka saat menghadap Allah juga tidak pakai baju. Pemahaman yang keliru. Padahal satrul aurah, menutupi aurat itu kan termasuk syarat, bukan rukun, Pak, syarat. Maka kalau ada orang yang enggak memenuhi syarat dalam masalah fikih, ya rasa sholat sudah ngadep kiblat, sudah masuk waktu zuhur, tapi ternyata tidak wudu, tidak wudu, atau ternyata belum muslim. Ada orang kafir pengen sholat karena melihat gerakan orang sholat itu begitu indah, seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamati oleh seseorang yang waktu itu masih kafir, yang namanya Tufail ibnu Amrin ad-Duzi. Jadi Tufail ibnu Amrin ad-Duzi itu melihat dari, ya nggak terlalu jauh, tapi di area Ka'bah. Gerakan Muhammad kok begitu indah. Kata orang, kalau kamu dekat Muhammad, tutup telingamu, karena dia itu seorang penyihir. Kata orang-orang kafir Quraisy. Tutup telingamu pakai katemban, supaya apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan itu tidak masuk ke telingamu. Itu adalah provokasi yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Tufail ibnu Amrin ad-Duzi, karena ini aset, kata mereka. Tufail bin Amr ini adalah aset orang-orang Quraisy, karena termasuk kepala suku dari ad-Duzi yang ada di Mekah. Kalau sampai orang ini masuk Islam, maka akan ada ratusan orang yang masuk Islam di belakangnya, maka harus dijaga nih, Pak. Tufail, hati-hati nek ketemu Muhammad. Dia itu tukang sihir, omongannya menghipnotis. Apa yang disampaikan banyak orang yang akhirnya ditinggalkan, ibunya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tapi begitu dia dekat dengan Muhammad, kan ya kayak artis lah ya. Nabi Muhammad tahu dia, tapi dia tidak tahu
Ya, Nabi Muhammad tidak tahu siapa Tufail, tapi Tufail tahu mana Nabi Muhammad SAW. Diperhatikan, kok gerakannya indah, sholat itu Pak, gerakannya indah. Lalu dekat gitu. Dan apa yang diucapkan oleh Rasul dalam sholatnya itu juga sangat mengagumkan, karena Tufail bin Amr itu bukan orang sembarangan. Beliau juga seorang penyair. Jadi beliau tahu kalimat-kalimat indah yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Kata beliau, ini bukan syair biasa, kata dia. Ini bukan syair biasa, ini luar biasa. Maka kemudian akhirnya dekat sampai pada hati nuraninya mengatakan, kalau ada kebenaran ambil, kalau memang menurut kamu tidak benar ya jangan diambil. Simpel kan? Itu yang disampaikan oleh hati nuraninya kepada Tufail bin Amr. Begitu dekat, lalu kemudian ngobrol, gitu ya, ngobrol. Akhirnya mulai disampaikan dakwah Rasul kepada beliau. Akhirnya masuk Islam Pak. Tufail bin Amr Ad-Dusi itu. Nah, siapa Ad-Dusi itu? Suku yang Abu Hurairah ada di dalamnya. Jadi Abu Hurairah yang punya nama asli Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi, ya, itu adalah satu kelompok dengan Tufail bin Amr Ad-Dusi. Hanya Abu Hurairah lebih dulu masuk Islam dibandingkan dengan Tufail. Padahal Tufail itu adalah kepala sukunya. Nah, ini sekelumit ya berkaitan tentang syarat di dalam fikih bahwa ini tidak boleh terlampaui, ya, harus dipenuhi secara totalitas. Baik, syarat harta wajib itu ada 6 Mbak. 1, 2, 3 Kalau 6 perkara ini tidak ada, ya berarti tidak wajib zakat. Yang pertama, milkut tam, milik yang sempurna. Milik yang sempurna itu adalah kita menguasai harta itu milik kita sendiri, bukan harta perkongsian. Jadi kalau misal ada A, B, C, D mendirikan satu perusahaan, maka saat dikeluarkan zakatnya maka harus sendiri-sendiri. Kan A, B, C, D kan punya saham, ya kan? Kalau mendirikan perusahaan itu syaratnya harus ada saham. Nah, saham yang didapatkan setiap bulan itu akan masuk ke rekening pribadi masing-masing, A, B, C, D itu. Maka nanti di akhir tahun ngitung zakatnya adalah milkut tam, bukan harta bersama antara mereka berempat. Kalau mau ngeluarin zakat mereka bersama, itu namanya diambil dari zakat perusahaan, beda lagi, gitu ya. Tidak sama antara zakat pribadi dengan zakat perusahaan, itu nanti ada hitungannya. Kemudian yang kedua, cukup nisab. Nisab itu berarti batasan minimal atau ambang minimal, Pak. Ambang minimal orang kena mulai zakat itu namanya nisab, dan dalam fikih sudah ditentukan, yaitu setara dengan 85 gram emas. Ya, kenapa standarnya emas? Karena memang emas itu adalah nilai harta yang berharga, yang nilainya tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu rendah. Kenapa standarnya bukan intan permata? Karena memang terlalu tinggi. Sedikit orang untuk sampai kepada harta itu, ya. Takana air, ya. Atau Sriwijaya air. Baik. Tingtung. Saya tengah di bandara, di pesawat, walaupun sudah lama nggak naik pesawat. Baik. Terus yang ketiga, haul bagi sebagian harta. Haul itu sudah sampai batasan tahun. Dan dalam Islam itu perhitungannya pakai perhitungan Islam, mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Maka kita harus hafal, Pak. Apa, Pak? Penanggalan Islam? Enggak usah, hafalnya hanya penanggalan apa? Penanggalan miladiah. Karena kita yang hafal itu kapan gajiannya, gitu. Mestinya kita hafal dua-duanya, Pak. Mulai dari Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, gitu ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Seperti yang kita hafal jempal mulai dari bulan Januari sampai Desember. Kenapa? Karena memang dalam Islam untuk masalah hitung zakat itu bukan pakai penanggalan Masehi, tapi menggunakan penanggalan Hijriyah, gitu. Tidak apa-apa, perhitungannya dua. Kalau zakat pakai penanggalan Islam, kalau pajak pakai penanggalan Masehi. Ya, haul. Kenapa kan hanya sebagian harta, Pak? Karena tidak semua harta itu harus nunggu setahun. Tidak harus nunggu setahun. Contoh seperti zakat pertanian. Ya, seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-An'am, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikan hak dari harta itu untuk diberikan kepada orang lain pada waktu panen. Gitu kan, nggak nunggu setahun. Zakatnya pertanian itu nunggu setahun. Kemudian zakat dari
profesi juga tidak nunggu setahun, walaupun pembayarannya boleh di akhir tahun atau boleh dilakukan setiap bulan. Nanti kita juga akan bahas itu. Kemudian yang keempat, ini penting, harta halal. Harta haram itu tidak wajib, bahkan tidak boleh. Ada orang datang ke masjid, Pak saya mau ngeluarin zakat, alhamdulillah tadi malam menang koprok misalnya. Astagfirullah, menang koprok, untung besar Pak saya. Kenapa? Saya bandarnya gitu. Saya ingin bersihkan harta saya. Terus jenengan bilang, Pak walaupun duit sampai genteknya ya bakal halal gitu. Misal dia untung 1 miliar itu, jangankan ke 1 miliar, sampai harta kotornya dia yang jumlahnya 2 miliar pun tidak cukup untuk membersihkan itu, bahkan semuanya tidak akan halal sampai kapanpun, karena kalau dari prosesnya haram maka keluarnya juga haram. Ya, jadi yang wajib dizakati itu adalah harta halal. Nek haram tidak boleh ya, apalagi orang yang punya usaha bordir ya, usaha prostitusi online, lalu di akhir tahun meraup keuntungan berapa miliar, lalu kemudian dizakatkan ke ya harta ke masjid, ya kan malah saya itu ingin jadi pribadi soleh Pak gitu. Nah, kalau mau jadi pribadi soleh kenapa buka usaha begituan gitu. Ya untungannya besar Pak. Nah, kalau mau jadi pribadi soleh ya nggak usah buka usaha itu ya, banting setir lah, jadi usaha yang halal dan genah itu biar berkah. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok, dalam artian surplus minimum Pak. Jangan sampai harta yang kita miliki itu dikatakan eksploitasi dalam harta yang kita miliki. Contoh, saya ini termasuk orang miskin Pak. Kenapa? Untuk kredit mobil, kredit motor, kredit tanah, kredit ini, kredit itu, akhirnya randu duit apa-apa Pak. Padahal per bulan gajinya itu 50 juta. Gajinya 50 juta, tapi buat baru pisan, belas setiap bulan itu tidak nyisa. Malah terus akhirnya amilnya mengatakan itu berarti bapak mustahik begitu ya. Nggak masuk akal, bagaimana orang 50 juta kok akhirnya jadi orang yang akhirnya mustahik, berhak untuk terima zakat. Ini berarti yang di pinggir masjid malah muzaki itu, yang gajinya 4 juta, 5 juta itu. Kenapa? Karena memang tidak sampai kepada mengeksploitasi harta yang dimilikinya. Kan ada orang yang begitu Pak. Saya pernah ditanya, Pak Ustaz, apakah saya wajib zakat? Lu kenapa Pak? Gaji Bapak berapa? Enggak banyak sih Pak, hanya 8 juta. Hanya 8 juta. Dulu Pak, tahun 2014, 8 juta ya lumayan besar. Tapi setiap bulan saya nggak pernah nyisa Pak. Lah kenapa? Ya untuk kredit mobil, kredit motor gitu, untuk biaya ini, biaya itu. Sakar pulang Pak. Orang mau zakat aja dadak aneh-aneh gitu. Biasanya kalau orang sudah enggan untuk bayar zakat itu curhat Pak, malah ya cerita, ujung-ujungnya malah minta tolong, gimana Pak, dibantu, minta dibantu ya. Nah, yang dimaksudkan lebih dari kebutuhan pokok itu kan, kalau kebutuhan pokok ini kan kebutuhan makan sih Pak, kebutuhan makan, lalu kebutuhan sandang pangan itulah. Nah, terus kemudian yang paling penting dari zakat itu adalah berkembang Pak. Kan banyak orang yang salah persepsi, rumah yang saya tinggali ini perlu dizakati nggak Pak? Nggak perlu, karena harta yang rumah yang kita tempati itu tidak untuk dikomersilkan. Kecuali kalau jenengan bangun rumah untuk dikontrakin, untuk disewakan baru, karena ada keuntungan berkembang. Dari mana? Dari pendapatan yang kita dapati setiap bulan atau setiap tahun. Maka kalau jenengan bangun kontrakan nggak banyak-banyak, mungkin 100 pintu gitu ya, setiap satu pintu 6 juta, ya tinggal dikali 6 juta kali 100, berarti kan ada 600 juta ya, 600 juta, ya berarti wajib zakat nih Pak gitu. Nah, ini yang kemudian dimaksudkan bahwa harta yang akan dizakati itu adalah harta yang berasal dari harta yang berkembang. Mobil yang jenengan pakai setiap hari untuk kerja itu tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena itu adalah harta yang bukan berkembang, malah nyusut. Kalau dalam dunia ekonomi kan ada penyusutan setiap tahun dari harta yang kemudian kita miliki. Rumah mengalami penyusutan, mobil mengalami penyusutan, kecuali kalau memang mobil, rumah ataupun barang-barang yang kita miliki itu untuk usaha, ini baru ada hitungan lain. Ini masuk ke dalam zakatut tijarah, yaitu zakat berniagaan. Diniagakan Pak. Kalau tidak untuk dikembangkan sebagai lahan usaha, ya tidak wajib dizakati. Karena apa? Ini menjadi syarat wajib. Apa itu? Nomo itu berkembang. Kalau tidak berkembang ya buat apa dizakati?
Sehingga yang perlu kita pahami bersama bahwa zakat itu hanya diambil dari harta yang berkembang dan bertumbuh. Maka kenapa orang-orang yang dagang itu Pak, jenengan yang buka usaha fotokopi, ya, yang buka usaha rentalan apa gitu, itu dihitung itu dalam artian berapa pengeluaran, berapa modal di awal, start di awal berapa, lalu kemudian di akhir berapa. Kalau memang sudah sampai pada batasan minimal setara dengan 85 gram emas, silahkan dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau emas sekarang 900.000, ya dikalikan 85. Ya, misal nih setara dengan 50 juta, sementara di akhir tahun pendapatan kita 56, ya berarti keluarkanlah 2,5%-nya dari 56. Pakai hitungan bruto apa neto Pak? Sebaiknya, walaupun ada dua pendapat Pak, ada yang mengatakan bahwa zakat itu dikeluarkan dari perhitungan neto, dibersihkan dulu hutangnya berapa, ongkos operasionalnya berapa, setelah sisa tidak ada lagi yang menjadi pertanggungan, baru dikeluarkan zakatnya. Tapi para ulama mengatakan kalau itu yang menjadi patokan, sedikit orang yang akan berzakat. Kenapa? Ya karena setelah dihitung operasional kemungkinan dia nggak menjadi mustahik, bukan menjadi muzaki, tapi malah menjadi mustahik. Ya, utangnya sekian, operasionalnya sekian, lalu kemudian beban listrik sekian, beban operasional sekian. Setelah dihitung-hitung ternyata yang tadinya 50 juta menjadi hanya 20 juta. Yang 30 juta sudah habis dipakai untuk hitungan biaya operasional. Wajib nggak 20 juta? Nggak wajib. Padahal kalau dihitung bruto, dihitung kotor, itu sudah kena wajib banget, gitu. Maka para ulama mengatakan lebih afdol, ya, lebih utama bahwa penghitungan zakat kita itu menggunakan penghitungan bruto, penghitungan kotor Pak. Jadi sudah tidak usah lihat apa-apa, transaksinya dengan Allah. Kalau memang sudah sampai pada batasan minimal, wis stop ke zakatnya. Dahulukan dulu haknya orang-orang yang tidak mampu menjalankan kewajiban kita di hadapan Allah. Nanti dengan zakat yang kita keluarkan, mudah-mudahan Allah akan tambahkan 2 kali lipat dari harta yang sudah kita dapatkan di tahun yang pertama. Nah ini yang kemudian kita pahami dari apa yang kita bahas dari pembahasan masalah zakat. Waktu suruh kita. Baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan pada hari Sabtu di pekan pertama Pak. Kita akan ketemu lagi untuk membahas kelanjutan dari masalah fikih zakat, atau mungkin juga membahas masalah yang lain, tidak apa-apa, tergantung dari permintaan dari jenengan, requestnya. Ini sampai pada masalah syarat harta wajib zakat, belum zakat fitrah ya, dari pertemuan yang akan datang. Dan ini juga penting karena sebentar lagi kita Ramadan, ya, tentu ilmu yang kita kaitkan dengan masalah zakat fitrah ini juga perlu kita segarkan kembali supaya aplikasi bagaimana kita mempraktekkan zakat fitrah dan pendistribusiannya itu tidak salah sasaran dan kita tidak salah dalam mengamalkan bagaimana cara melaksanakan zakat fitrah untuk kaum muslimin. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.